karena ada bau-bau amis gitu ya, yaitu mengundang hiu-hiu itu datang ke rakitnya Pon. Wah, Pon Lim yang melihat hiu-hiu ini rasanya paniknya bukan main guys. Tapi Hai, welcome back to my YouTube channel. Wah, gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat aja? Harus ya, jangan sampai kalian sakit karena ya tetap harus menjaga kesehatan, alright? Oke, thank you banget karena kalian udah selalu pantengin terus YouTube aku. Dan terima kasih juga atas dukungan-dukungan kalian. Dan kalian juga udah beberapa yang ngirimin cerita menarik kalian, yang pastinya wow banget cerita kalian. Jadi mungkin bagi kalian yang masih ingin mengirimkan cerita-cerita kalian, baik itu cerita horor, misterius, unik, kisah nyata, kalian bisa banget untuk kirim cerita kalian melalui email di bawah ini. Oh ya, supaya kalian juga tetap up to date, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga nyalakan lonceng supaya kalian tetap tahu nih kira-kira cerita unik apa lagi sih, atau cerita kisah nyata apa lagi sih yang akan aku bawakan kepada kalian. Jeng. Wah. Udah penasaran banget ya? Oke, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita, yaitu selamat setelah 133 hari terombang-ambing di lautan. Oke, kalau kalian biasanya bercerita mengenai rekor dunia yang memiliki persaingan yang sangat sengit dengan musuh-musuhnya, kali ini aku akan cerita mengenai seorang pria yang bersaing untuk mempertahankan kehidupan di lautan seorang diri karena akibat dari kecelakaan kapal. Wah, kalian kayak bayangin gak sih? Harus bertahan dari rasa haus, kelaparan, kemudian badai, dan keputusasaan gitu loh. Belum lagi ada predator-predator lain yang ada di lautan kayak hiu. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tahun 1942. Pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua yang emang lagi puncak-puncaknya. Lautan penuh dengan puing-puing kapal atau juga pesawat. Jadi pada saat itu Inggris memiliki mesin tempur yang kurang canggih di laut. Karena mereka merasa kesulitan, jadi Inggris meminta bantuan kepada negara Cina. Yang akhirnya banyak nih masyarakat Cina yang mendaftar menjadi pelaut di kapal Inggris. Salah satunya adalah Pon Lim yang bekerja sebagai pramugari kapal. Jadi Pon Lim ini ditugaskan di kapal dagang bernama SS Ben Lomot sebagai pramugari. Oke guys, jadi hal yang perlu kalian tahu dari kapal ini adalah dia bergeraknya nggak terlalu laju, nggak cepet-cepet juga, tidak bisa bermanuver, dan nggak dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Kalian tahu kan pada saat itu tuh sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi ibaratnya kapal ini tuh kayak bebek yang sedang duduk. Pada tanggal 23 November, ketika kapal ini bernama SS Ben Lomot itu mencoba menyeberangi Samudra Atlantik. Tapi sayangnya nih ya, kondisi pada saat itu tuh lautnya sedang nggak baik-baik aja. Jadi nggak cuma hati yang nggak baik-baik aja, tapi laut juga nggak baik-baik aja. Oke, back to the story. Ada 2 torpedo yang menghantam kapal dan dengan cepat kapalnya itu tenggelam. Kalian ingat kan kalau kapalnya itu ibaratnya cuma bebek yang cuma duduk di lautan aja. Semua kru, jadi ada 55 anggota kru itu terseret ke dalam aliran torpedo itu. Tapi bersyukurnya mereka menggunakan jaket pelampung, tapi mereka terpencar dan kehilangan arah. Pon Lim adalah salah satu dari 11 orang yang selamat. Meskipun Pon Lim ini nggak cukup beruntung ya. Jadi 10 orang lainnya itu diselamatkan oleh kapal yang lewat. Tapi hanya Pon Lim sendiri yang nggak diselamatin. Jadi satu-satunya harapan Lim adalah
penyelamat dari SS Benlomon ini. Jadi rakit itu sendiri itu disuplai dengan baik, tetapi sama sekali tidak cocok untuk bertahan hidup untuk waktu yang lama. Rakit Ponlim ini sangat sederhana, jadi ukurannya 8x8 kaki atau 2,5 meter. Kemudian ada tendanya untuk berteduh dan berlindung dari hujan. Dan bersyukurnya juga ada makanan di dalam rakit itu, seperti kaleng biskuit kering, 40 liter air, dan suar sinyal. Yang menjadi permasalahan bagi Ponlim adalah dia tidak bisa berenang sama sekali. Jadi supaya nggak jatuh ke laut nih, Ponlim itu mengikat dirinya ke rakit. Pon sangat ketakutan karena takut dia nggak bisa selamat. Bayangkan aja ya, kalau kalian ke pasar terus kalian tiba-tiba terpisah nih dari orang tua kalian. Kalian bakal panik gak sih? Atau cuman aku aja yang bakal panik ya? Nah, ketakutan ini juga dirasakan oleh Pon, tapi dengan adrenalin yang pastinya lebih tinggi lagi. Sudah beberapa hari terombang-ambing di lautan, sekarang persediaan air Lim ini semakin menipis. Tapi bersyukurnya Lim itu nggak panik dan menggunakan keterampilan bertahan hidup yang ia dapatkan ketika membaca buku mengenai bertahan hidup di laut. Namun rasanya masih diliputi rasa takut. Lim ini mengikat simpul pada tali untuk menghitung hari-harinya terombang-ambing. Karena saking lamanya nih ya, Lim itu menghitung hari dengan bulan purnama aja. Karena kayak talinya itu udah nggak cukup gitu loh untuk disimpul-simpul terus. Untuk mendapatkan air, Lim ini menggunakan tenda kedap air untuk menampung air tawar. Kemudian Lim juga menyadari bahwa biskuit juga tidak akan bertahan selamanya dan mulai menyiapkan alat baru. Jadi dia itu membongkar obor listrik untuk mendapatkan kawat panjang, kemudian mencabut paku nih dari rakit dengan giginya sendiri dan membengkokkannya seperti kail. Wah, segera dia mendapatkan air bersih dan persediaan makanan. Dia tahu betapa sulitnya hanya makan ikan mentah setiap hari. Dan tentunya makan ikan mentah setiap hari itu berbahaya, guys. Tapi apa sih yang bisa dilakukan kalau suasananya itu udah nggak ngedukung sama sekali? Selain ikan mentah, apalagi yang bisa, right? Akhirnya Lim memutuskan untuk mengeringkan ikan tangkapan di bawah matahari supaya bakteri, kuman, dan segala jenis mikrobanya itu mati karena terpapar dari sinar matahari itu tadi. Tapi kesulitan Ponlim itu nggak berakhir di situ aja. Lim masih terdampar di laut. Dia melihat kapal yang lewat berkali-kali, tapi ya kapal tersebut nggak menggubris Lim sama sekali. Suatu hari, Lim melihat U-boat Jerman. Jadi apa sih itu U-boat Jerman? Jadi U-boat Jerman itu adalah kapal selam Jerman untuk menyerang sekutu. Waduh, paniklah Lim. Tapi bersyukurnya U-boat Jerman itu membiarkan Lim saja. Jadi ya udah dilewatin aja kayak gitu. Beberapa hari kemudian ada sebuah pesawat yang melihat rakit Ponlim. Jadi mereka menjatuhkan di pelampung kepada Lim untuk mendandai tempat tersebut. Dan juga melihat Lim itu lebih terlihat kalau dari langit gitu ya. Tapi kemudian, waduh, ini badai datang lagi. Badai ini menghancurkan semuanya, guys. Rakitnya yang udah rapuh kena badai makin rapuh, terombang-ambing. Kemudian segala perbekalan dari air tawar, ikan-ikan yang juga udah dikeringkan itu semua hilang. Nggak bersisa, semuanya hilang. Setelah badai berhenti, Lim itu udah lelah banget, udah capek banget ya. Bayangin aja gitu ya, bertahan di tengah-tengah badai dengan kondisi rakit yang ala kadarnya. Ibarat udah nggak ada tenaga lagi, mau bergerak aja susah. Jadi gimana Lim mau mencari makan gitu kan? Tidak cukup hanya dengan badai aja yang datang, sekarang tidak ada hujan sama sekali, which is artinya nggak ada air tawar. Lim kehabisan air tawar nih sekarang. Dia juga udah mau nyerah rasanya, tapi tiba-tiba ada seekor burung itu yang mendarat di rakitnya. Karena udah merasa putus asa, Lim itu juga kayak lapar banget gitu kan. Dia pun mengumpulkan seluruh tenaganya, kekuatan yang tersisa
untuk melompat ke atas burung tersebut dan menyantapnya sebagai makan siangnya. Selama berhari-hari, burung ini menjadi penyelamatnya, sampai ia mendapatkan cukup tenaga lagi untuk terus memancing. Tapi masalahnya sekarang adalah nggak ada ikan sama sekali yang bisa dipancing. Kalian tahu burung-burung yang dimakan oleh lim? Ternyata sisa-sisa burung itu nggak dibuang oleh lim. Jadi, apa yang terjadi kira-kira nih ya? Karena ada bau-bau amis gitu ya, itu mengundang hiu-hiu itu datang ke rakitnya Pon. Wah, Pon Lim yang melihat hiu-hiu ini rasanya paniknya bukan main guys. Tapi kalian tahu kan, dia nggak bisa berenang dan juga take it or leave it gitu. Jadi karena merasa udah putus asa juga, udah capek, marah, terus semuanya bercampur aduk gitu, Lim akhirnya mengambil pancingan dan menggunakan sisa burung tadi itu sebagai umpan untuk memancing hiu. Di situ pergulatan terjadi nih ya, tarik menarik antara hiu dan Lim menjadi sangat sengit. Dengan seluruh tenaga yang dikeluarkan oleh Lim, akhirnya Lim menang. Hiu itu ditarik ke atas rakit. Oke guys, kalau kalian nanya aku kok bisa menang, jujur aku juga sebenarnya nggak kebayang sih bagaimana pertarungan Lim dengan hiu. Tapi yang pasti adalah salut banget sih dengan perjuangan hidup Lim. Lim terluka beberapa kali, namun ia senang karena Lim tahu perbekalannya, makanannya itu berlimpah banget. Suatu hari, Lim itu memperhatikan bahwa air di sekitarnya itu udah mulai berubah warna. Wah, Lim senang bukan main guys, karena dia tahu artinya daratan itu udah dekat. Kalian tahu daratan yang paling dekat itu apa? Itu adalah negara Brazil. Pada tanggal 5 April 1943, 3 nelayan itu melihat sebuah rakit yang terapung-apung di lautan dan bergegas menyelamatkan Lim. Mereka yang melihat keadaan Lim langsung membawa Lim ke rumah sakit. Ya, kalian tahu dong kondisinya pasti memprihatinkan. Dipapar dengan panas matahari, sulit mencari air tawar, belum lagi makanan, belum lagi badai. Waduh, semua udah komplit hidupnya Lim. Setelah 2 minggu di rumah sakit, dia bersiap untuk kembali ke Inggris, di mana Lim ini dihadiahi medali kerajaan Inggris dan jam tangan emas sebagai kompensasi simbolis. Wow, perjuangan hidup Pon Lim sangat tinggi sekali ya guys. Menurut kalian, kalau semisal nih kalian berada di posisi Lim pada saat itu, kira-kira hadiah yang pantas untuk ketekunan dan perjuangan hidup yang sesuai bagi kalian apa sih? Boleh dong ceritakan di kolom komentar. Alright, cerita kali ini sudah selesai. Thank you banget bagi teman-teman yang udah selalu pantengin cerita aku di YouTube aku. Kemudian aku senang sekali jujur karena ya senang aja karena udah bisa ngelola, karena ya begitu deh. So see you for next story. Jadi tunggu ceritaku selanjutnya. Bye bye.